sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ini saya mau sampaikan sebentar satu ayat yang orang bayangkan tidak masuk akal ayat ini. Tetapi ingat, yang mengucapkannya Yesus sendiri. Oleh sebab itu mari kita percaya, seperti apapun kita tidak masuk akal dengan satu ayat tertentu, kalau itu firman Tuhan, mari kita percaya, karena nanti kemudian hari Tuhan akan singkapkan kepada kita artinya. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami semua. Kami berdoa untuk semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya mereka dibukakan matanya untuk melihat segala keajaiban firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang walaupun kami merasa itu mustahil, tetapi kami percaya bahwa bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, so aku pergi kepada Bapa. Amin. Orang bilang begini, wah, Yesus dulu tidak pernah naik pesawat, tapi kemudian sekarang hamba-hamba Tuhan naik pesawat, bahkan dia punya pesawat terbang pribadi. Jangan jauh saudara sekalian. Pada masa perjanjian baru ini saja sudah terjadi.
Nanti silakan saudara baca. Itu Kisah Rasul pasal 5. Yesus tidak pernah buat itu. Katanya sesudah peristiwa Ananias dan Safira itu, Tuhan bekerja luar biasa. Sehingga Petrus berjalan lewat dan orang taruh orang sakit supaya kena bayang-bayang dari Petrus. Orang yang kena bayang-bayang Petrus itu kemudian menjadi sembuh. Sudah bisa bayangkan? Yesus tidak pernah buat itu sebelumnya. Jadi kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan berfirman, mari kita belajar percaya supaya kita mengalami hal-hal luar biasa. Terutama saya bicara kepada hamba-hamba Tuhan. Ya, tolong ya. Ketika dengar firman Tuhan ini jangan jauh-jauh kepada pesawat terbang. Mari kita belajar bahwa pada waktu masih perjanjian baru, Kisah Para Rasul itu terjadilah hal seperti itu. Ya, kalau saudara mau tahu, saya carikan saja ayatnya supaya saudara betul-betul mengerti bahwa ayat firman Tuhan ini memang ada. Ya. Dikatakan pasal 5, Kisah Rasul pasal 5 ayatnya yang ke-15. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Luar biasa. Luar biasa. Kemudian tadi berikutnya lagi. Ya. Kisah Rasul pasal 19. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain. Saya tadi lupa beritahu. Kisah Rasul 19 ayat 12. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Saudara sekalian, saya agak khawatir menyampaikan firman Tuhan ini. Mengapa? Kalau itu terjadi sekarang, mulailah hamba-hamba Tuhan yang pintar-pintar ini bilang apa? Waduh, itu sesat itu. Berani sudah bilang sesat. Ada ayat firman Tuhannya di sini. Karena itu saya mendorong dalam jemaat kami hamba-hamba Tuhan yang masih pendeta muda, saya dorong mereka untuk mencari dengarkan suara Tuhan. Dulu lama saya tidak berani menggunakan minyak urapan. Tetapi kemudian setelah saya menemukan ayat-ayat Markus pasal 6 ayat 12 13, Yakobus pasal 5 ayat 14 15, maka saya sadar saya bukan niru orang, tapi saya meniru dari firman Tuhan. Itu tuh, saudara dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Seperti ayat-ayat tadi. Saya yakin masih ada banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan yang sebenarnya kita belum berani melakukannya. Mari sekarang, saya mengajak saudara, terutama hamba-hamba Tuhan muda, mari temukan sesuatu yang bukan hanya, jangan bilang aneh ya, jangan bilang aneh. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau pakai saudara-saudara sekalian, itu menjadi alat dalam tangan Tuhan, mengadakan mujizat dan tanda ajaib dalam pelayanan saudara-saudara sekalian. Bahkan yang belum pernah Yesus lakukan. Ya, ada, supaya saya sampaikan juga pendapat-pendapat hamba Tuhan. Satu, katanya kelebihan kita sekarang ialah Yesus itu tidak pernah keluar dari wilayah Palestina. Paling-paling ke daerah Tirus Sidon, itu bagian selatan dari Libanon. Ya. Sekarang kita sudah tersebar ke seluruh dunia. Iya sih, menurut saya betul juga. Tadi soal pesawat. Ya, pada waktu itu mana ada pesawat.
listrik pun belum ada. Jadi sekarang sudah begitu mudahnya kita juga dalam berkomunikasi. Dulu telepon belum ada, sekarang sudah ada ini handphone, di mana saya bisa mendoakan orang sakit dari sini. Orang itu ada di Kalimantan Barat misalnya, jauh lebih mudah. Bisa juga saya telepon dengan orang ya di India sana, atau di Amerika sana, atau di Australia sana, mendoakan orang. Jauh lebih maju. Tapi itu berkenaan dengan teknologi. Tapi dua ayat tadi yang saya katakan dalam Kisah Rasul pasal 5 dan Kisah Rasul pasal 19 itu terjadi di seputar masa abad pertama, di mana Yesus baru saja naik ke surga. Oleh sebab itu mari kita mencari terus, mengeksplorasi terus firman Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan bagi namanya, dan juga untuk tersebarnya Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami minta anugerah Tuhan supaya Tuhan menolong, supaya oleh kasih dan anugerah Tuhan seluruh jemaat dan terutama hamba-hamba Tuhan berani mempraktekkan sesuatu yang mereka dengar daripada Tuhan dan ada dasar firman Tuhannya. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik.